Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pemirsa sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, khususnya para alim, para kiai, para santri rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan kali ini saya bisa hadir kembali di hadapan pemirsa. Seperti yang saya sampaikan dalam pertemuan kemarin, pada pertemuan kali ini karena masih dalam suasana peringatan hari ulang tahun kemerdekaan negara Republik Indonesia, sekalian kami ingin ikut memperingati hari ulang tahun kemerdekaan negara Republik Indonesia, HUT NKRI. Seperti sudah maklum para pemirsa, bangsa kita, bangsa Indonesia, alhamdulillah wa syukurlah, dengan rahmat Allah, dengan ridha Allah, dengan izin Allah, semoga telah terbebaskan dari penjajahan Belanda sekaligus penjajahan Jepang. Walaupun sering kita masih mendengarkan dari beberapa orang yang mengatakan sebenarnya kita masih terjajah, baik dari ekonomi atau dari apalah, itu menurut pandangan mereka. Bahkan katanya kita masih terjajah oleh sebuah bangsa yang lain misal. Itu yang pernah atau bahkan sering kita dengar tentang orang-orang yang masih mempunyai pendapat bahwa sebenarnya bangsa kita masih terjajah. Dan semoga orang-orang yang mengatakan demikian kemarin pun kira-kira seminggu yang lalu, semoga mereka juga ikut memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Mudah-mudahan ikut walaupun mengatakan belum merdeka. Karena mereka yang ahli ekonomi misal, ahli politik misal, mereka punya pandangan demikian. Bagi kami kalangan santri pun ternyata perjuangan itu belum habis pemirsa. Perjuangan yang perlu kita lakukan ternyata belum berhenti. Pada tahun 1945, tepatnya 17 Agustus tahun 1945. Perjuangan yang perlu kita lakukan masih panjang pemirsa. Karena kami dalam kalangan santri tentunya jihad, di samping berterima kasih terhadap para pahlawan, para bangsa Indonesia yang sudah bisa mengusir penjajah Belanda sekaligus penjajah Jepang, kami mengucapkan banyak terima kasih. Semoga perjuangan mereka, amal bagus mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan-kesalahan mereka semoga dimaafkan oleh Allah. Tapi bagi kita ternyata masih ada jihad. Bahkan jihad ini mungkin sampai mati pemirsa. Hatta ya'tiyakal yakin. Jihad yang saya maksud, satu, jihad dalam menghadapi nafsu pemirsa. Yang kedua, jihad
dalam menghadapi dunia, pemirsa. Yang ketiga, jihad dalam menghadapi setan. Yang keempat, jihad dalam menghadapi manusia, khususnya nanti ada anak, ada istri. Maka sering kadang seorang laki-laki belum bisa merdeka dari istrinya. Maka ada sebuah judul, suami-suami takut istri. Nah, ini nanti akan kita bahas, pemirsa. Dan barangkali perjuangan untuk atau jihad terhadap manusia itu, jihad dalam mengusir penjajah Belanda dan Jepang mungkin masuk ke golongan yang nomor 4 ini, pemirsa. Dan mari kita pelajari, walaupun informasinya sangat sedikit, pemirsa, tentang jihad terhadap nafsu, jihad terhadap dunia, jihad terhadap setan, jihad terhadap manusia. Supaya kita betul-betul hanya menjadi hamba, hanya menjadi budak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab keadaan bagaimanapun, sampai kapanpun, kita tetap Abdullah, kita tetap budak Allah. Itu yang nggak bisa kita merdeka, pemirsa. Mari pada pertemuan kali ini kita akan membahas yang pertama, yaitu jihad terhadap hawa nafsu. Ternyata dalam Al-Quran sudah ada sedikit petunjuk-petunjuk, pemirsa, tentang hawa nafsu. Di sini saya perlihatkan dalam kitab Tafsir Al-Baghawi, pemirsa. Tafsir Al-Baghawi yang ini jilid ketiga, pemirsa. Dalam surat As-Sod, tepatnya ayat ke-26. Kenapa kita harus berjuang, harus jihad, harus merdeka, keluar dari cengkraman nafsu atau hawa nafsu, pemirsa? Di sini ada sebuah ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabil hawa fayudillaka an sabilillah. Innal ladzina yadilluna an sabilillah lahum adzabun syadidum bima nasu yaumal hisab. Terjemah bebasnya, pemirsa, mohon maaf. Ya Dawud, hai Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. Sesungguhnya saya Allah telah menjadikan engkau Dawud sebagai khalifah di bumi. Maka fahkum bainan nasi bil haqqi. Berilah hukum antara manusia dengan hukum yang hak. Dan juga wala tatabil hawa. Jangan sampai engkau mengikuti hawa nafsu. Sebab kalau engkau mengikuti hawa, fayudillaka an sabilillah, hawa tersebut bisa menyesatkan engkau dari jalannya Allah. Niki Nabi Dawud diperintahkan oleh Allah supaya jangan mengikuti hawa nafsu, hawa keinginan dari nafsu. Sebab kalau mengikuti hawa nafsu berarti bisa tersesat dari jalan Allah, sebab mengikuti hawa nafsu tersebut. Otomatis kalau kita masih berada dalam cengkraman nafsu kita, hawa nafsu kita, dikhawatirkan kita akan sesat dari jalan Allah. Dan resiko sesat dari jalan Allah, alladzina yadilluna an sabilillah, dan mereka orang-orang yang tersesat dari jalannya Allah, lahum adzabun syadid, bagi mereka siksa yang sangat sedih, sangat menyakitkan.
bimana su yaumal hisab, sebab mereka melupakan yaumul hisab, hari ketika amal-amal manusia dihisab oleh Allah. Itu resiko kalau tersesat dari jalan Allah, risikonya akan mendapatkan adzabun syadid. Kenapa bisa tersesat dari jalan Allah? Itu risiko sebab daripada mengikuti hawa nafsu. Itu pentingnya pemirsa bagi kita untuk lepas dari cengkraman nafsu. Justru nafsu yang harus menjadi budak kita, jangan sampai kita menjadi budak nafsu. Itu yang ayat yang tersebut dalam surat Shad ayat ke-26 pemirsa. Kemudian saya bukakan lagi dalam sebuah ayat pemirsa. Disebutkan bismillahirrahmanirrahim dalam surat Asy-Syamsi pemirsa. Di sini dimulai dari ayat 7 pemirsa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Itu pemirsa terjemah bebasnya. Wa nafsin, demi tubuh, wama, dan demi zat, sawah, yang telah memunculkan tubuh tersebut serta membuat sempurna tubuh tersebut. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka zat yang telah membuat tubuh dengan kesempurnaannya tersebut telah memberikan ilham terhadapnya tentang kekurang ajarannya, tentang ketakwaannya. Jadi Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membentuk tubuh kita dengan kesempurnaannya telah memberitahu kepada kita lewat ilham tentang ternyata ada tubuh yang kurang ajar, ternyata ada tubuh yang takwa, ternyata ada tubuh yang bagus, ternyata ada tubuh yang tidak bagus. Di ayat selanjutnya, qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha, betul-betul sangat untung. Man zakkaha, siapa saja yang mau membagusi dan mensucikan tubuhnya atau nafsunya. Di dalam tafsir Bahawi, ini juz 4 halaman 634 disebutkan, ai aslahaha wa tahharuha minadz-dzunub wa waffaqaha li ta'at. Jadi untung sekali bagi seseorang yang bisa menjadikan nafsunya itu bagus dan bisa mencucikan nafsunya dari beberapa dosa dan menempatkan nafsunya tersebut digunakan untuk taat. Berarti untung orang yang mencengkram nafsunya, bukan orang yang dicengkram nafsunya, tapi nafsunya yang dicengkram digunakan untuk taat kepada Allah. Itu qad aflaha. Teman-teman termasuk orang yang untung. Begitupun waqad khaba man dassaha. Waqad khaba man dassaha. Teman-teman rugi orang yang telah menyesatkan, atau di dalam tafsir sini, tafsir Bahawi disebutkan, ay khabat wa khasirat nafsun adallaha Allah fa'afsada, yang telah merusak nafsunya. Ini tafsir Bahawi mengambil bahwa yang membagusi nafsu
atau yang menjelekkan nafsu ini Allah. Jadi fa'ilnya, pelakunya dikembalikan kepada Allah. Sehingga artinya barang siapa yang nafsunya diberi bagus oleh Allah, dialah orang yang untung. Barang siapa yang nafsunya diberi jelek oleh Allah, dialah orang yang rugi. Ini menurut tafsir Bahawi. Tapi di dalam tafsir sini disebutkan waqolal Hasan. Imam Hasan mengatakan maknahu, makna daripada ayat qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, qad aflaha man zakka nafsah. Jadi fa'ilnya dikembalikan terhadap orangnya, walaupun hakikatnya tetap Allah. Tapi beruntunglah orang yang mau membersihkan nafsunya, yang menjadikan nafsunya alat sebagai untuk melakukan taat kepada Allah. Jadi menurut Imam Hasan, fa'ilnya ini larinya ke orangnya, pribadinya yang mempunyai nafsu tersebut. Sementara Imam Bahawi tadi mengatakan fa'ilnya atau pelakunya kepada Allah. Yang dijadikan bersih oleh Allah, itulah orangnya beruntung. Yang dijadikan kotor oleh Allah, itulah orangnya yang rugi. Tapi menurut Imam Hasan, pelakunya adalah kita sendiri. Kalau kita mau membersihkan nafsu, kita menempatkan nafsu untuk taat kepada Allah, kita termasuk orang yang untung. Tapi kalau kita ngotori nafsu, kita berada di dalam cengkraman nafsu, kita ikuti kehendak nafsu, maka kita akan merugi. Itu yang disebutkan dalam tafsir Bahawi ketika menafsiri ayat yang ada dalam surat Asy-Syamsa, ayat mulai dari ayat 7 pemirsa. Itu sedikit informasi dari ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa kita harus lepas dari cengkraman nafsu. Nafsu harus kita yang memegangnya. Jangan sampai kita yang menjadi budaknya nafsu. Sementara kalau kita lihat di hadis pemirsa, ini saya ambilkan dari kitab Nadaidul Afkar Al-Qudsiyah fi bayani ma'ani syarah risalah Qusyariyah pemirsa. Di sini di halaman 36 pemirsa. Disebutkan ada sebuah hadis, bismillahirrahmanirrahim. Imam Qusyairi mengatakan, akhbarona Ali bin Ahmad bin Abdan, telah memberikan kabar kepadaku Imam Ali bin Ahmad bin Abdan, qala, beliau mengatakan, haddatsana Ahmad bin Ubaid, telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Ubaid. Qala, beliau mengatakan, akhbarona Tamam, telah memberikan kabar kepada kami Imam Tamam. Qala, beliau Imam Tamam mengatakan, haddatsana Muhammad bin Muawiyah An-Nisaburi, telah memberikan hadis kepada kita Muhammad bin Muawiyah An-Nisaburi. Qala, beliau mengatakan, haddatsana Ali bin Abi Ali bin Utbah bin Abi Lahab, Imam Ali bin Abi Ali bin Utbah bin Abi Lahab, an Muhammad bin Al-Munkadir, dari Imam Muhammad bin Al-Munkadir, an Jabir, dari sahabat Jabir radhiyallahu anin Nabi, dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau kanjeng Nabi Muhammad bersabda, akhwafu ma akhafu ala ummati ittiba'ul hawa wa tulul amal. Terjemahannya bebas pemirsa. Sesuatu yang paling saya takuti diantaranya dari umatku adalah mengikuti hawanya. Satu. Jadi mengikuti hawa itu sangat-sangat ditakuti oleh Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, watulul amal, panjangnya angan-angan, terlalu banyak angan-angan, terlalu.
Fa'ammat tibaul hawa, adapun mengikuti hawa nafsu, fayasuddu anil haqqi, itu bisa menghalang-halangi dari perkara yang hak. Kalau kita ikuti hawa nafsu kita, keinginan kita dari nafsu, itu bisa menghalang-halangi dari perkara yang hak. Wa amma tulul amal, adapun panjangnya angan-angan, fayunsi al akhirat, itu bisa melupakan akhirat. Karena terlalu banyak acara di dunia, terlalu banyak tujuan dan sebagainya, itu bisa melupakan akhirat. Jadi ada dua hal dalam hadis ini yang begitu ditakuti oleh Rasulullah terhadap umatnya. Satu, mengikuti hawa nafsu. Yang kedua, terlalu panjang angan-angan. Mengikuti hawa nafsu bisa mencegah dari perkara hak. Terlalu panjang angan-angan bisa melupakan akhirat. Nah, ada indikasi jangan sampai kita mengikuti hawa nafsu, apalagi berada dalam cengkramannya. Terus bagaimana caranya kita jihad? Caranya kita melawan hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Sebab dalam tubuh kita, pemirsa, oleh Allah Ta'ala, menurut Syekh Zakaria Al-Ansori di dalam syarah Risalatul Qusyariyah, diisi yang namanya roh, diisi yang namanya nafsu, diisi yang namanya akal, diisi yang namanya hati, diisi yang namanya sir. Jadi dalam tubuh kita yang begini, terdiri dari kulit, daging, darah, tulang, dan lain sebagainya, oleh Allah Ta'ala dimasukkan 5 perkara. Ada roh, ada nafsu, ada hati, ada akal, ada sir. Nah, sekarang nafsu, ternyata dalam diri kita ada nafsu. Sementara peringatan dari Al-Quran, peringatan dari hadis, jangan sampai engkau mengikuti nafsu. Berarti kita harus berjuang bisa lepas dari cengkraman nafsu. Caranya bagaimana? Mari kita tanyakan terhadap ahlinya, pemirsa. Di sini ada kitab Al-Mafakhirul Aliyah fil Ma'athiri Syadiliyah, milik saya, halaman 115, pemirsa. Di sini disebutkan waqala rahimallah, waqala, dan Imam Asy-Syadzili berkata rahimallah, semoga Allah Ta'ala memberikan rahmat terhadapnya, idza aradta jihadan nafsi, ketika engkau menghendaki untuk memerangi nafsu, fahkum alaiha bil ilmi fi kulli harokat, maka putuskan terhadap nafsu tersebut dengan ilmu. Fi kulli harokat, dalam pergerakan apapun kita pertimbangkan dengan ilmu. Jadi ketika nafsu kita mengajak kita terhadap sesuatu perbuatan atau sesuatu ucapan, kita pertimbangkan, kita putuskan dengan ilmu, apakah perbuatan tersebut yang diridhoi Allah atau justru yang diwajibkan Allah, atau perbuatan tersebut perbuatan yang dilarang oleh Allah dan justru akan menjauhkan dari Allah. Kita lihat dari ilmu syariat. Jangan langsung dituruti, pemirsa. Di sini fahkum alaiha bil ilmi. Pertimbangkan dulu ajakan nafsu ini dengan ilmu. Kenapa demikian? Sebab menurut Syekh Zakaria Al-Ansori di dalam kitab yang tadi, Bismillahirrahmanirrahim, beliau mengatakan nafsu ada 4, pemirsa. 1, nafsu al-ammarah bisu. Itu menurut beliau fal ammarah bisu nafsul kafir. Itu nafsunya orang kafir. Walaupun di bawah disebutkan
ma'anna dhahir ta'mim, itu semua nggak asuh orang kafir. Tapi menurut Ustaz Zakaria Ansori ada nafsu namanya ammarah bisu. Yang kedua ada nafsu namanya lawamah, yaitu nafsul usad minal mu'minin, nafsunya orang-orang yang masih melakukan kemaksiatan dari golongan kaum mukminin. Yang ketiga mulhalmah, tapi ada yang mulhimah misal. Itu nafsu amatil mukminin, itu nafsu bagi kebanyakan orang-orang mukmin. Alladzina khalatu amalan sholiha wa akhara sayyi'ah, yang mana amalnya ada yang bagus, ada yang jelek. Nafsunya namanya nafsul mulhamah atau mulhimah. Yang keempat ada namanya nafsul mutmainnah. Itu nafsul anbiya wal auliya wasiddiqin. Itu nafsunya para nabi, para wali, para siddiqin. Maka ketika ada ajakan nafsu kita dari dalam, karena kita tidak tahu apakah ini nafsul ammarah bisu, apakah nafsul lawamah, apakah nafsul mulhamah, apakah nafsul mutmainnah, maka ajakannya kita pertimbangkan dengan ilmu. Fahkum alaiha bil ilmi. Kalau memang ajakannya ajakan yang diridhai Allah karena munculnya dari nafsul mutmainnah misal, ayo kita laksanakan. Seperti ajakan ingin ngaji, ingin ibadah misal. Begitupun kalau ajakannya ternyata sesuatu yang diharamkan oleh Allah atau Rasulnya, atau sesuatu yang menjadikan Allah bendu, Allah marah, atau yang dilanat oleh Allah, maka cepat-cepat kita tinggalkan. Yang satu caranya begitu pertama pemirsa, untuk kita memerangi nafsu. Yang kedua, wadribha bil khauf inda kulli hudud. Yang kedua, pukullah nafsu itu dengan kita mempunyai rasa takut terhadap Allah setiap dia ingin mendapatkan bagiannya. Ketika nafsu masih ngotot, walaupun kita sudah tahu bahwa ajakannya ini ajakan yang jelek, masih tetap ngotot pemirsa, ayo kita dasari, kita gunakan senjata kita takut kepada Allah, supaya tetap kita nggak tertipu, nggak terbujuk oleh rayuannya. Ketika nafsu ingin mendapatkan jatahnya, kau harus melakukan ini. Tolong pemirsa, gunakan khauf terhadap Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga, wasjunha fi qubdatillah ainama. Yang ketiga, penjarakanlah nafsu di dalam genggaman Allah. Apa artinya pemirsa? Kita sadari bahwa nafsu yang ada dalam dari diri kita itu walaupun bagaimana itu ciptaan Allah, itu makhluk Allah yang diberikan kepada kita. Kita harus sadari itu tetap makhluk Allah, dan Allah Ta'ala telah memberikan bimbingan kepada kita gimana caranya untuk menghadapi nafsu tersebut dengan ayat qad aflaha man zakkaha. Sadar pemirsa bahwa nafsu itu juga makhluk Allah yang ditaruh dalam diri kita. Nah, penjarakanlah dengan qubdatillah, cengkraman Allah. Yang keempat pemirsa, washku adzaka ilallah kullama ghafalta. Tetap kita laporkan kepada Allah tentang ketidakberdayaan kita menghadapi nafsu. Jadi kadang kita lupa, kontrol dengan ilmu, masih ujung. Dia tetap ngotot untuk mendapat bagiannya, kita masih kalah. Kita sadari bahwa itulah makhluk Allah, itulah ciptaan Allah, masih lepas juga. Kita lapor kepada Allah tentang ketidakberdayaan kita ketika kita lupa, dalam arti kebobolan, akhirnya mengikuti kehendak nafsu. Jadi ada 4 cara pemirsa untuk memerangi nafsu. 1 dengan ilmu, kedua dengan khauf,
ketiga dengan qubdatillah, keempat dengan melaporkan terhadap Allah. Masih dalam kitab ini disebutkan dalam halaman 115, bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rahimallah, Imam Asy-Syadzili rahimahullah berkata, mautun nafsi bil ilmi wal ma'rifat wal iqtida bil kitabi was sunnah. Matinya nafsu itu pemirsa, satu dengan ilmu, yang kedua dengan ma'rifat kita kepada Allah. Inilah pentingnya ma'rifat pemirsa, pentingnya kita kenal terhadap Allah. Otomatis kalau kita kenal kepada Allah, kita kenal terhadap makhluk-makhluk Allah. Salah satu makhluk Allah adalah nafsu pemirsa. Maka ayo tambah ma'rifat kita kepada Allah. Apa yang Allah telah memperkenalkan diri di dalam Al-Quran, apa yang Allah telah memperkenalkan diri lewat Rasulnya dalam hadis-hadisnya, tolong pemirsa kita ketahui pemirsa, untuk melawan nafsu, untuk mematikan nafsu, supaya kita nggak terbelenggu, nggak berada dalam cengkraman nafsu yang ada dalam tubuh kita. Ditambah ayo kita mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah pemirsa. Maka jangan malas-malaslah untuk mencari ilmu pemirsa. Minal mahdi ilal lahdi, carilah ilmu. Dari ketika kita kecil berada dalam ayunan, sampai kita datang kepada Allah dengan masuk ke liang lahat, itulah waktu kita untuk mencari ilmu. Di dalam kitab Syu'bul Iman pemirsa, karya Kiai Haji Bisri Mustofa Rembang, kalau saya tidak salah, mohon maaf kitabnya nggak saya bawa pemirsa. Untuk mendapatkan ilmu dari Quran, dari hadis, ada dua cara. Satu kasbiyun, yaitu kita mutolaah, kita belajar. Yang kedua sima'iyun, yaitu kita mendengarkan dari guru pemirsa. Ayo pemirsa, kita matikan nafsu kita dengan cara mengikuti Al-Quran hadis, dengan cara menambah makrifat, kenal terhadap Allah, kenal terhadap nafsu, dengan cara kita perbanyak ilmu-ilmu yang sumbernya dari Allah, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu menurut ahlinya kalau kita mau memerangi nafsu pemirsa. Dan masih ada satu lagi dari ahlinya lagi pemirsa ini. Ini kita bawakan kitab Futuhul Ghaib karya Al-Arif Ar-Rabbani Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pemirsa. Milik saya halaman 152 pemirsa. Ketika membahas Al-Maqalah As-Sabiyah Wasitun. Ketika pembahasan ke-67 pemirsa. Di sini babnya fi jihadin nafsi wa tafsili kaifiyatih, dalam memerangi nafsu dan rincian cara memerangi nafsu. Di sini qala radhiyallahu wa ardhah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdul Qadir radhiyallahu wa ardhah. Kullama jahatta, semasa-masa engkau memerangi nafsu engkau, wa ghalabtaha, dan engkau bisa mengalahkannya, bahkan wa qataltaha, dan kau bisa membunuhnya pemirsa. Selagi kita masih memerangi nafsu kita, kita mengalahkannya, kita membunuhnya bisaifil mukhalafah, dengan pedang, tidak mengikuti nafsu tersebut. Jadi cara memerangi berarti dengan jangan ikuti nafsu tersebut. Itu nafsu akan mati. Tapi nanti ahyallah, dihidupkan lagi oleh Allah. Bukan berarti jihad dengan nafsu itu cukup sekali pemirsa. Sebab menurut Abdul Qadir, setelah nafsu itu mati karena kita perangi, kita kalahkan, kita bunuh dengan senjata pedang, yaitu berupa pedang, tidak kita ikuti nafsu tersebut,
akan dihidupkan lagi oleh Allah. Itu kalau kita jihad. Kalau kita perangi pun masih dihidupkan lagi oleh Allah. Tapi fa'in tarokta jihadah. Tapi kalau engkau meninggalkan jihad terhadap nafsu, dalam arti engkau tidak mau memerangi nafsumu pemirsa, naza'atka, dia akan melawanmu. Bahkan wa talabat minka syahwati wal ladzat. Dan dia akan menuntut darimu untuk melaksanakan syahwat dan keenaan. Al-junah minha, yaitu dosa-dosa akibat muncul dari nafsu. Wal mubah dan mubah. Jadi kalau kita lawan pun setelah mati akan hidup lagi. Kalau enggak kita lawan, terus dia akan melawan kita, akan menuntut kita untuk menuruti syahwatnya. Kenapa nafsu ketika sudah kita kalahkan pemirsa? Dihidupkan lagi oleh Allah, di sini disebutkan lita'uda ilal mujahadah, supaya kita kembali jihad lagi. Wal musabaqah, supaya kita saling bertempur, saling dahulu mendahului dengan nafsu kita. Coba siapa yang menang? Liyaktuba laka tsawaban daiman, supaya kita mendapatkan pahala dari Allah. Maka jihad terhadap nafsu itu tidak ada berhentinya pemirsa. Selagi kita masih di dunia, kita selalu perlu jihad terhadap nafsu. Sehingga di sini beliau mengatakan wa huwa ma'na qaulin nabi, itulah makna dari sabda Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, roja'na minal jad al-asghar ila jad akbar. Ini kalau tidak salah ada yang mengatakan hadis ini katanya hadis maudhu pemirsa. Tapi sudahlah wallahu alam. Kita hakikatnya nggak tahu apakah ini hadis maudhu atau bukan. Cuman di sini diambil oleh beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kita mengikuti beliau mengambil perkataan tersebut. Sebab ini kata-kata mutiara pemirsa. Arada mujahadatan nafsi lidawamiha wastimroriha ala syahwat wal ladzat. Nabi kita menghendaki dengan perkataan tersebut yaitu memerangi nafsu. Sebab nafsu itu lidawamiha, selalu ada, wastimroriha, selalu tetap ala syahwat wal ladzat, di dalam syahwat dan lazat. Sehingga ada sebuah ayat yang mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ini pemirsa, kalau nggak salah ini akhir dari surat Al-Hijr pemirsa. Wa'bud, sembahlah engkau rabbaka, Tuhan engkau, hatta ya'tiyakal yaqin, sehingga datang kepadamu yakin. Di sini disebut yakni al-maut. Maka kita diperintah oleh Allah untuk selalu ngabdi kepada Allah, untuk selalu beribadah kepada Allah. Nah, ibadah kepada Allah itulah yang tidak disukai oleh nafsu. Otomatis kita selalu tarung dengan nafsu sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yaqin, sampai kita ketemu mati pemirsa. Sehingga ketika nafsu sudah kita kalahkan, dihidupkan lagi, kalah hidup lagi lah. Itulah supaya kita menyimpan pundi-pundi pahala yang nanti bisa kita dapatkan di akhirat. Sebaliknya pemirsa, di sini terus saya lewati ini halaman 152. Wa ammal kafir wal munafik wal asi. Adapun orang kafir, orang munafik dan orang yang bermaksiat, lamma taroku mujahadatan nafsi wal hawa, ketika mereka meninggalkan memerangi nafsu dan hawanya, orang kafir, orang munafik, orang yang maksiat, ketika mereka meninggalkan nafsunya, nafsunya tidak diperangi pemirsa, fitunya di dalam dunia, bahkan watabi'uha, dan mereka justru mengikuti nafsunya, hawanya. Bahkan nggak cuma nafsunya, wa wafaqu asyaiton,
Bahkan mereka mengikuti setonnya. Farahu fi anwa'il ma'asi minal kufri wa syirki wa madunahuma. Sehingga mereka menyempatkan diri dalam beberapa kemaksiatan. Baik itu kemaksiatan berupa kufur, kemaksiatan berupa syirik, atau kemaksiatan yang dibawanya kufur dan syirik. Hatta tahumul maut, sehingga mereka mati min ghairil Islam, dalam keadaan bukan Islam bertaubat, dan dalam keadaan tidak tobat. Ketika mati dalam keadaan kafir, naudzubillah, atau Islam tapi mati dalam keadaan tidak tobat, adkhalahumullah annar allati uiddatil kafirin. Mereka telah disiapkan oleh Allah neraka, yang mana neraka tersebut telah dipersiapkan oleh Allah untuk orang-orang kafir. Dengan demikian insya Allah jelas bagi kita pemirsa, apakah kita ingin memerangi nafsu atau ingin meninggalkan nafsu bergelora, nafsu bergerilya di dalam tubuh kita. Apakah kita ingin mengikuti para nabi, para solihin, para mukmin solihin yang memerangi nafsunya, atau mengikuti orang kafir, orang munafik, orang yang maksiat yang tidak mau memerangi nafsunya? Tentunya karena kita ingin keselamatan di dunia dan akhirat, di akhirat ingin masuk surga, tentunya ayo kita ikuti para nabi, para aulia, para solihin, para mutakin untuk memerangi nafsu dengan sedikit cara yang tadi telah saya sampaikan pemirsa. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan, walaupun cukup sedikit. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Yang pertama, kita jihad, kita perang, kita bebaskan diri kita dari cengkraman nafsu. Insya Allah yang akan datang kita bahas cengkraman dunia, cengkraman setan, juga cengkraman manusia pemirsa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, selamatkanlah saya, kami, dan pemirsa, keluarga-keluarga kami, saudara-saudara kami, kerabat-kerabat kami. Ya Allah, selamatkanlah dari cengkraman nafsu ya Allah yang ada dalam tubuh kami. Sebab nafsu itu termasuk makhluk-Mu ya Allah. Berilah kekuatan kepada kami untuk bisa menundukkan nafsu tersebut ya Allah, sehingga kami enggak tersesat dari jalan-Mu ya Allah. Dan tetaplah berilah kami semua, saya, pemirsa, kami semua, keluarga kami, kerabat kami, saudara kami, tetaplah berilah petunjuk dari jalan-Mu yang lurus ya Allah, sehingga kami bisa selamat di dunia dan di akhirat ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.